Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel yang bersamaku. Jadi seperti biasa, aku hari ini mau share info seputar kartu prakerja, yaitu tentang cara mengisi survei kedua bagi kawan-kawan yang lolos kartu prakerja di tahun ini. Nah, jadi buat kawan-kawan masih bingung kayak mana sih cara untuk mengisi kartu prakerja gelombang 2, kartu prakerja yang kedua ini. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, let's see deh. Nah, jadi seperti aku bilang tadi ya, di sini aku bakal kasih info bagaimana sih cara untuk mengisi survei yang kedua, yaitu bagi kawan-kawan yang mungkin di gelombang 12 yang udah muncul deh ya. Yang lolos di gelombang 12 udah beberapa orang yang lulus dan udah muncul juga survei keduanya. Nah, bagi kawan-kawan yang belum, kalian nggak usah nggak usah takut nggak akan muncul, karena muncul. Dengan catatan kalian sering-sering aja cek akun prakerja kalian, nanti dia di dashboard atas ya bakal muncul berapa hari lagi surveinya akan muncul. Contohnya seperti ini gitu ya. Nah, contohnya seperti ini punya kawan aku. Dia lolos gelombang 15. Untuk survei kedua, dia tinggal 21 hari lagi. Nah, mungkin kawan-kawan yang lolos di gelombang 13, 14 itu lebih cepat lagi. Jadi, dia biasanya dia mengikuti jadwal insentif. Nah, kalau insentif kalian cepat cair, dia otomatis surveinya juga akan cepat cair gitu ya. Jadi kalian nggak usah takut kalau misalnya surveinya nggak muncul, karena pasti bakal muncul selama kalian lolos. Nah, kemudian for information juga gitu ya, ini saldonya kan udah 0 nih. Ini karena dia udah menukarkan semua saldo pelatihan dia menjadi pulsa. Nah, jadi buat kawan-kawan yang masih ada sisa saldo pelatihan, aku sarankan kalian tukar aja menjadi pulsa. Nah, untuk caranya di sini aku udah share juga tutorialnya gitu ya. Kalau misalnya saldo pelatihan kalian itu, saldo 1 jutanya itu tadi, di bawah 700.000, kalian bisa menukarnya dengan pelatihan yang ini. Nanti linknya aku kasih di deskripsi, gitu ya. Kemudian, kalau misalnya saldo kalian masih di atas 700.000, kalian bisa tukar menjadi pulsa 70.000 perak. Ya, jadi pulsa kalian bisa mendapat 70.000 dengan cara menukarkan saldo pelatihan. Nah, caranya ini dia. Nanti pokoknya linknya di deskripsi ya, aku kasih caranya. Oke, itu aja. Nah, jadi seperti tadi, di sini aku bakal kasih gambaran bagi kawan-kawan yang belum mendapatkan survei kedua. Jadi di sini aku bakal kasih tutorial cara mengisinya. Oke, jadi langsung aja kita gas. Nah, jadi kalian tinggal login aja ke akun kalian, ya. Nah, ada seperti biasa, dia bakal langsung loading otomatis, kemudian muncul ini ya, lembar persetujuannya, yaitu survei evaluasi kedua. Jadi langsung aja kita klik ya, kemudian klik lanjutkan. Nah, ini dia. Nah, di sini pertanyaannya hampir-hampir sama dengan survei yang pertama, tapi nanti ada beberapa poin yang berbeda, gitu ya. Oke, jadi yang pertama ini dia. Apakah Anda bekerja atau menjalankan usaha? Kalau misalnya iya, kalian jawab iya. Kalau tidak, menjawab tidak. Nah, di sini kan aku tidak. Kemudian apa alasan utama Anda tidak bekerja? Dia kena PHK karena begini. Jadi pilihannya A. Kalau misalnya pilihan ini nggak ada, langsung aja kalian pilih lainnya. Ya, kalau misalnya di antara pilihan ini nggak ada, kalian pilih aja lainnya. Oke, kemudian nomor 3, apakah aktif bekerja, aktif mencari kerja? Ya. Kemudian apakah mempersiapkan usaha juga? Enggak, karena aku ada modal. Jadi pertanyaan pertama ini hampir sama dengan yang di survei yang pertama gitu ya, karena hampir sama nih kalau kalian ingat. Kemudian upaya apa yang kalian lakukan gitu. Seperti inilah contohnya. Oke. Nah, kalian udah berapa lama nganggur gitu? Karena aku 2-3 tahun kurang lebih dia bilang. Oke, nah, yang keenam, sudah berapa kali Anda melamar kerja untuk setelah menyelesaikan pelatihan pertama? Nah, jadi maksudnya gini, setelah kalian udah siap menyelesaikan pelatihan kalian ada ngelamar kerja nggak? Kalau misalnya nggak ada, kalian jawab aja 0. Nah, bisa jadi kan kalian belum ada lowongan gitu ya. Oke, klik selanjutnya. Kemudian nomor 7, yaitu tentang seputar pelatihan. Nah, seberapa setujukah Anda bahwa pelatihan kartu prakerja? Contohnya ini, membantu meningkatkan pengetahuan. Nah, kalian setuju nggak? Kalau di sini sangat setuju. Nah, maksudnya itu tadi ya. Kemudian pelatihan pekerja ini membantu meningkatkan produktivitas kerja kalian enggak?
Setuju nggak kalian? Kalau setuju klik sangat setuju gitu ya. Kemudian nomor yang ketiga, membantu meningkatkan daya saing kerja juga enggak di pelatihannya? Ya. Kemudian mendorong kewirausahaan enggak? Kalau misalnya sangat setuju, klik sangat setuju gitu. Oke, yang nomor 8, dari beberapa aspek berikut mana yang Anda rasakan setelah menyelesaikan pelatihan kartu prakerja? Nah, pelatihan mengajarkan skill baru yang tidak saya miliki sebelumnya, ya. Kemudian pelatihan memberikan sertifikat atas kalian. Nah, ini udah pasti ya. Ketiga, pelatihan mengajarkan saya untuk mempunyai cara strategi baru untuk bekerja, untuk berwirausaha. Ini dia enggak. Kemudian, pelatihan meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan. Ya. Kemudian, pelatihan melatih keterampilan teknik terupdate dalam melakukan pekerjaan. Ya. Nah, ini kan sesuaikan berdasarkan yang kalian alami gitu. Kemudian 9, apakah pelatihan kartu prakerja yang Anda ambil adalah? Nah, misalnya yang kalian ambil pelatihan pertama atau yang kedua dan ketiga tuh kalian sesuai minat kalian enggak gitu. Kalau memang iya sesuai minat kalian, klik ya. Kemudian pelatihan yang kalian ambil membantu kalian cari kerja enggak? Kalau iya, klik iya. Kalau tidak, klik tidak. Gitu ya. 10. Saya menerapkan ilmu atau keterampilan dari pelatihan kartu prakerja untuk mencari kerja. Ya. 11. Apakah Anda tahu fitur rekomendasi pelatihan di dashboard kartu prakerja? Nah, ini misalnya ini dia ya, fitur rekomendasi itu bagian dari halaman home dashboard yang memunculkan beberapa pelatihan. Maksudnya yang ini, kan ada beberapa pelatihan tuh ya, dari beberapa platform itu. Kalau dulu di tahun 2020 belum ada, ya munculnya 2021 ini aja. Nah, maksudnya kan, apa itu tahu apa enggak gitu. Kalau misalnya tahu, klik ya, kalau enggak, klik tidak gitu ya. Oke, 12. Apakah Anda menggunakan fitur rekomendasi untuk memilih atau mencari? Nah, sini kan aku enggak. Karena dia aku yang rekomendasikan gitu. Itu ngambil pelatihan di Skill Academy yang sangat gampang tanpa webinar. Plus dapat pulsa lagi. Oke, 13. Apa alasan utama Anda tidak menggunakan fitur? Nah, ini dia. Saya udah dapat rekomendasi pelatihan gitu. Maksudnya, kalian nggak ini, maksudnya gini. Kalian kenapa nggak pakai fitur rekomendasi dari prakerja? Ya mungkin kalian udah dapat rekomendasi dari kawan-kawan gitu ya, ataupun dari YouTube awak juga. Ini kan ada nih rekomendasi pelatihan yang mudah dan tanpa webinar. Ini dia pelatihan prakerja yang paling mudah dan cepat. Oke, 14. Apakah Anda membeli pelatihan kedua? Ya tentu aja. Nah, maksudnya kan saldo kalian beli pelatihan itu ada sekali atau enggak gitu. Kalau misalnya lebih, ya udah menjawab ya gitu ya. Di sini bahkan kawan aku sampai 0 saldo pelatihan dia. Karena apa? Dia menukarkan semua saldo pelatihan dia menjadi pulsa. Karena apa? Daripada hangus nggak kepake, lebih bagus digunakan untuk jadi pulsa aja kan gitu. Oke, 15. Bagaimana cara Anda memilih pelatihan kedua dan seterusnya? Ini dia. Ya. Ya semua gitu ya. Oke, 16. Apakah Anda menyelesaikan pelatihan? Ya. Oke. Apa alasan utama Anda membeli dan menyelesaikan pelatihan kedua? Nah, yaitu kan aku ini dia, menghabiskan dana pelatihan gitu ya. Ini bebas kalian opsinya mau apa. 17, 18, setuju atau tidak dengan pernyataan video induksi berikut ini. Nah, video induksi itu video yang 3 macam ya. Yang pas kalian lolos pertama kali, kalau kalian ingat, lolos pertama kali kan kalian diwajibkan nonton video 3 biji itu. Nah, itulah namanya video induksi. Oke. Video induksi membantu saya memahami cara memakai kartu prakerja. Sangat setuju. Kedua, video induksi meningkatkan motivasi saya untuk menyelesaikan kartu prakerja. Betul. Ketiga, video induksi meningkatkan motivasi saya untuk mengambil lebih dari 1 pelatihan. Oke, betul kali. Oke, 19. Dari skala 0 sampai 10, seberapa ingin Anda merekomendasikan lembaga pelatihan yang ada dalam program kartu prakerja? Sangat merekomendasikan. 20. Seberapa ingin Anda merekomendasikan platform digital yang ada dalam program kartu prakerja? Sangat merekomendasikan, biar senang mereka. 21. Apakah Anda berencana melampirkan sertifikat kartu prakerja kalian kalau ngelamar kerja gitu ya? Klik aja ya. Kemudian 22. Seberapa yakin sertifikat yang Anda peroleh bermanfaat untuk mendapatkan pekerjaan? Sangat yakin. Program pemerintah cuy. Oke, 23. Seberapa yakin sertifikat yang Anda peroleh dapat meningkatkan daya saing Anda untuk mendapatkan kerja? Sangat yakin. Oke, selanjutnya. 24.
yaitu skema normal. Ini dia. Apakah Anda pernah mengikuti tes minat dan bakat sebelumnya? Nggak pernah kawan aku. Kemudian, untuk belajar lebih baik, saya perlu berkomunikasi dengan pelatih atau trainer berbagai media. Itu dari aplikasi, chat gitu ya. Buat aja ya. Kemudian kedua, jika program kartu prakerja menyediakan pelatihan tatap muka alias offline, saya tertarik untuk mengikutinya. Gitu. Karena kalian setuju atau nggak setuju gitu ya. Di sini setuju aja. Kemudian, menurut saya bantuan pelatihan kartu prakerja seharusnya lebih tinggi daripada insentif pasca pelatihan. Nah, kali ini sesuaikan diri iklan lah gitu ya. Kemudian lama pelatihan online sebaiknya lebih dari 3 jam. Menurut aku nggak setuju gitu, lama kali. Oke, ini bebas ya, kalian nggak harus sama gini. Kemudian kuota kelas untuk pelatihan jenis webinar harus dibatasi maksimal 50 orang per pertemuan agar pembelajaran lebih aktif. Tidak setuju. Rame kan nggak apa-apa gitu ya, maksudnya kan karena kan online gitu. Oke, kuota kelas untuk pelatihan tatap muka harus dibatasi maksimal 25 orang. Ini betul. 26. Untuk mengikuti pelatihan offline, apakah Anda bersedia untuk mengeluarkan uang? Tidak dong. Ada yang gratis, kenapa bayar? 27. Menurut Anda, apakah orang-orang sekitar Anda memerlukan program kartu prakerja untuk meningkatkan kompetensi? Jelas sekali ya. 28. Menurut Anda, apakah program kartu prakerja perlu dilanjutkan? Sangat-sangat perlu. Oke, 28, lanjut 29. Oke. Apakah Anda khawatir tidak akan memiliki cukup makanan karena kekurangan uang? Misalnya selama Januari 2021 kalian apakah ketar-ketir ya kalau bahasa gampang ya? Apakah kalian bisa makan apa enggak gitu? Ini jarang. Seberapa sering keluarga Anda makan lebih sedikit dari biasanya? Jarang. Apakah Anda dan keluarga Anda mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makanan? Ya, jarang. Kemudian pada saat ini, maksudnya pada bulan ini ya, bulan Juni. Nah, apakah Anda khawatir tidak memiliki? Ini tidak. Ini sama kayak yang di atas ya pertanyaannya. Cuman pada saat ini, maksudnya pada bulan ini kalian ngisi gitu. Ini tidak semua. 31. Insentif tunai, maksudnya uang prakerja kalian gunakan untuk apa aja. Yang satu ya, ini kalian sesuaikan dengan kondisi kalian gitu. Jadi misalnya uang 600.000 tuh kalian gunakan untuk apa aja gitu. Oke, 32. Apa tujuan utama Anda menabung? Ini dia. Sebagai dana darurat gitu ya. Oke, berapa besaran pengeluaran rumah tangga untuk membeli bahan pangan dalam sebulan gitu. Kalau misal 1 juta, langsung saja kalian ketik tanpa RP ya, tanpa koma. Contohnya misalnya 800.000 nih. Ini 800.000. Jadi langsung aja ketik kayak gini. Oke, 34. Berapa duit kalian habis untuk beli barang-barang bukan makanan gitu. Nah, contohnya beli pulsa, beli bensin. Nah, itu kan beli barang-barang bukan makanan gitu ya. Itu dia misalnya. Kemudian 35. Nah, kalian ada punya kredit atau enggak? Kalau enggak ada, 0. Klik selanjutnya. Oke, yang kemudian kewirausahaan 36. Apakah Anda memiliki usaha? Enggak ada. Alasannya kenapa kalian nggak punya usaha? Nih dia yang pertama, tidak punya modal. Nah, inilah sesuaikan kenapa kalian nggak mau buka usaha gitu. 38. Pelatihan yang telah saya ambil pada saat ini menumbuhkan niat saya untuk berusaha. Iya apa enggak? Sangat setuju. Jadi misalnya kalian kalau udah ngambil pelatihan gitu, misal pelatihan masker gitu, cara membuat masker gitu ya. Nah, setelah kalian ambil pelatihan buat masker tuh, ada kepikiran nggak kalian untuk buat usaha jual masker? Misalnya gitu, nomor 38 gitu ya. Oke, lanjut 39. Untuk kartu prakerja, apa yang Anda tekan? Misalnya kalian pakai GoPay, Link aja, Vodana, atau pakai rekening.
Maksudnya itu dia. Kalau misalkan pakai, kan aku tadi pakai link aja. Jadi jawabannya e-wallet dong. 40. Apakah Anda puas dengan cara menerima insentif? Sangat puas. 41. Menurut Anda cara apa yang lebih tepat untuk menyalurkan insentif? Nomor 41 dong. Yang itu disalurkan menggunakan e-wallet. Kalau tunai takutnya nanti adalah beberapa oknum ya. 42. Apakah Anda melakukan aktivitas berikut setelah menerima insentif? Melakukan penarikan tunai. Ya. Ini dia enggak, ini dia iya. Nah, kita sesuaikan gitu ya. 43. Seberapa cepat Anda menarik tunai seluruh insentif pasca pelatihan gitu. Nah, maksudnya gini. Setelah kalian cair gitu ya, kan ada jadwal itu. Setelah cair langsung kalian tarik duit itu 600.000, apa kalian biarkan aja gitu. Nah, biasa kan aku hari itu cair, hari itu juga ditarik sama dia. 44. Bagaimana Anda menarik tunai pada e-wallet? Nah, maksudnya dari link aja tuh kemana kalian transfernya? Biasanya kalau aku dia ke ini dah, ke Indomaret. Karena dia nggak punya rekening. Oke, 45. Seberapa mudah Anda dapat mengubah saldo insentif pada e-wallet menjadi uang tunai? Sangat mudah. Datang aja kita ke Indomaret. Kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi Dana, cukup datang ke Alfamart aja. Cair dah udah itu duitnya. Kalau misalnya kalian mau ini ya, nggak ada rekening gitu. Tapi kalau misalnya kalian ada rekening, lebih cepat lagi gitu. Maksudnya gitu nomor 45 nih. Oke, 46. Apakah Anda memiliki akun rekening bank atau wallet hanya untuk menerima saldo? Ya, dia cuma ada untuk terima uang prakerja doang. 47. Selain menerima insentif, apakah ada pemanfaatan lanjutan dari pemilikan rekening? Nah, biasa kan aku untuk top up dia. 48. Layanan atau fitur e-wallet apa yang pernah Anda gunakan selain setelah mengikuti program? Nah, biasa kan aku dia biasanya untuk beli ini dah. Beli listrik. Tarik tunai dia ya. Transfer bank ya. Pakai data ya. Nomor ini nggak ada karena di sini nggak ada Gojek, Grab atau taksi. Di kampung aku nggak ada. GoFood juga nggak ada di sini. E-commerce ya. Ini nggak juga dia katanya. Game ya. Kemudian angsuran nggak ada, nggak berani angsur. Dah, 49. Dari skala 0 sampai 10, seberapa ingin Anda merekomendasikan mitra pembayaran? Sangat merekomendasikan. Oke, selanjutnya. Bekerja di luar negeri. Ini nomor 50. Apakah kalian TKI gitu? Enggak, kawan aku. Apakah Anda berencana kerja di luar negeri? Enggak juga. Dah, selesai ya. Jadi terakhir itu sampai ke bagian seksi luar negeri. Itu bekerja bagian di luar negeri. Nah, ini dia. Setelah selesai, semua klik selesai. Oke, selesai. Nah, setelah kalian mengisi survei, biasanya langsung 1 kali 24 jam tuh udah langsung masuk di bagian insentif ini ya. Nah, di surveinya ini biasanya langsung masuk gitu. Tapi kalau telatnya paling telat mungkin besok. Ya, kalau cepat paling beberapa jam kemudian nanti besok udah masuk. Tapi kalau misalnya belum masuk juga, kalian tunggu aja sampai besok tuh pasti biasa masuk. Jadwal insentif survei yang kedua gitu ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih itu aja tutorial kali ini. Kurang lebih ya itulah pemaparan aku, semoga dapat membantukan kawan. Sekali lagi kalau kalian masih ada saldo pelatihan, segera atau bukan segera sih, lebih bagus kalian gunakan aja untuk jadi pulsa. Kan lebih bermanfaat gitu ya, daripada kalian biari yang ada angus saldo pelatihan yang nggak kepake. Lebih bagus tukar aja jadi pulsa. Caranya ada di deskripsi, oke ya. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.